PT Sritex memutuskan hubungan kerja atau PHK lebih dari 10.000 pegawainya. Kini nasib para mantan pekerja perusahaan manufaktur itu bergantung pada pemerintah. Pihak Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa akan ada upaya untuk kembali mempekerjakan para karyawan Sritex. Bahwa aset yang paling berharga adalah kita semuanya ini. Maka dari itu, dari lubuk hati saya paling dalam, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dedikasinya, loyalitasnya. PT Sri Rejeki Isman Sritex, perusahaan tekstil yang pertama kali berdiri tahun 1966 itu bangkrut. Lebih dari 10.000 karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja pada akhir Februari lalu. Kini para pekerja tinggal menunggu adanya penyelesaian pesangon PHK. Sungguh tak disangka, jelang Ramadan, keputusan menyedihkan itu terpaksa harus diterima. Sri Cahyaningsih, salah satu satuan pengaman di perusahaan itu, kini terpaksa berjualan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, sambil berharap pemerintah akan memperhatikan nasib mereka. Nah, kemarin saya di Sritex karena ada PHK massal, jadi saya harus diberhentikan, tidak bekerja lagi di Sritex. Dan ini saya jualan ini untuk kelangsungan hidup saya, biar ada pemasukan. Amal sama THR itu berlanjut menunggu kurator itu aset-asetnya itu dijual. Di tengah kabar duka, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH membuka peluang bagi mantan karyawan PT Sritex untuk menjadi tenaga pendamping proses produk halal. Nantinya mereka akan dilatih dan diberikan sertifikat resmi oleh BPJPH. Tak hanya itu, pihak Menteri Ketenagakerjaan pun memberikan janji dalam 2 minggu ke depan para pekerja Sritex akan kembali dipekerjakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Pernyataan ini tentunya menjadi setitik harapan bagi para mantan pekerja PT Sritex untuk kembali bekerja. Lantas akankah para korban PHK ini mendapatkan penyaluran kerja kembali? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami saat ini Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Babe Haikal Hasan, dan juga mantan karyawan PT Sritex, Ibu Sri Cahyaningsih. Kami langsung ke Babe Haikal. Ini cukup menarik karena keluarnya dari Kepala Badan Halal, Babe Haikal. Berbeda sekali dengan Sritex yang concernnya ke tekstil, tapi Babe menawarkan ada penyaluran bagi tenaga kerja ex Sritex. Seperti apa konkretnya, Be? Begini, pertama saya ucapkan terima kasih atas TV One yang ikut peduli untuk menyiarkan. Sejak kami mendengar kabar adanya PHK besar di Sritex, kami langsung berkoordinasi dengan internal dan eksternal untuk langsung kami siapkan satu peluang. Jadi ini sebuah peluang untuk karyawan Sritex yang terkena PHK menjadi pendamping proses produk halal. Kami sebut itu P3H. Kami masih sangat memerlukan banyak sekali P3H. P3H ini ngapain? P3H ini tidak memerlukan ilmu pengetahuan yang dalam. P3H ini tidak memerlukan teknologi tinggi. P3H ini bisa dikerjakan oleh siapapun, yaitu sebagai pendamping proses produk halal.
Bagaimana cara mendampinginya? Itu mendapatkan pelatihan lebih dahulu dari kami. Setelah pelatihan, semuanya tentu akan bisa. Kan mudah, tidak sulit, gampang untuk meneliti, menyeleksi produk-produk yang terkontaminasi halal atau tidak halal. Jadi statusnya adalah P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Di mana lingkup kerjanya? Mendampingi pelaku usaha yang mendaftarkan kepada kami untuk kami sertifikasi halal. Jadi sangat mudah dan negara memberikan satu pendapatan untuk satu pelaku usaha yang didampingi oleh P3H mendapatkan penghasilan Rp150.000. Jadi lumayan, satu bulan bisa mendapatkan 4,5 juta gitu ya. Kalau rajin, ternyata dia bisa mendapatkan satu hari mendampingi dua dan mendapatkan dua sertifikat halal, maka berarti sudah 9 juta per bulan. Nah, itu peluang yang kami tawarkan. Dan ini sudah kami mulai lakukan pendekatan. Sore ini pihak kami sudah melakukan janji dengan pimpinan daripada Seritek untuk mengimplementasi wujud yang akan kami lakukan, yaitu peluang untuk menjadi P3H di Badan Halal ini. Baik, Babe Haikal Hasan. Apakah ada syarat tertentu, Be? Ada kualifikasi tertentu, batasan umur, mungkin pengalaman kerja untuk menjadi pendamping proses produk halal ini? Untuk kasus ini kami abaikan itu semua. Semua bisa berpartisipasi menjadi pendamping proses produk halal. P3H ini resmi tercatat di Badan Halal kami. Resmi bersertifikat. Resmi kami wujudkan ini semata-mata untuk menolong, untuk membuka peluang bagi teman-teman ex buruh daripada Seritek yang ingin bergabung, silakan. Dan kami sudah lakukan langkah-langkah itu. Sore ini sudah ada perjanjian, kami akan datang, utusan kami ya, utusan saya pribadi akan datang dan sudah mengadakan langkah-langkah bagaimana caranya melakukan proses pendaftaran dari awal. Baik, Babe Haikal, saat ini sudah bergabung juga ya, Be ya? Harapan kami ada minat, ada semangat ya bahwa mencari peluang ini masih besar. Oke, Be. Ya, apalagi dari 66 juta pelaku usaha di Indonesia, baru 2,2 juta yang tersertifikat halal. Baik, Babe Sehingga Haikal, peluang ini masih sangat besar untuk kita lakukan sertifikasi halal bagi pelaku-pelaku usaha di Indonesia. syarat tertentu diabaikan. Saat ini sudah bergabung juga, Be, bersama kita mantan karyawan PT Sritex, Ibu Sri Cayaningsih. Ibu Sri, setelah ada tawaran seperti ini, tanggapan dari Ibu bagaimana, Bu? Tanpa syarat apapun, Bu, gajinya 1 bulan 4,5 juta rupiah, Bu. Terima kasih Bapak. Kami dari ex karyawan Sritex memohon untuk bisa kerja kembali apabila ada investor baru di PT Sritex. Itu kami diprioritaskan tanpa syarat, soalnya kita ini sudah usianya sudah melebihi dari 50 tahun. Kalau tawarannya lintas bidang, Bu, ini dari Badan Halal, bukan di PT Sritex lagi, bagaimana, Bu? Maaf, gimana Bapak? Kalau tawarannya berbeda perusahaan, Bu, bukan lagi di PT Sritex, tapi di Badan Halal, Ibu, menjadi pendamping proses produk halal, apakah tertarik dari Ibu Sri? Oh, kalau di perusahaan lain ini soalnya saya domisili di Sukoharjo, Bapak. Ini kami memohon dari teman-teman untuk ex Sritex yang ada di domisili di Sukoharjo, meminta kembali untuk di wilayah sini saja, Pak, karena saya sudah berkeluarga. Nanti kalau saya di luar daerah itu saya masih memikirkan keluarga, Bapak. Saya berharap yang di daerah sini aja, Bapak. Tapi untuk teman-teman yang di wilayah luar Sukoharjo, mungkin ada yang minat, Bapak. Kalau tempatnya di Sukoharjo tapi perusahaannya berbeda, apakah berkenan Ibu Sri Cayaningsih? Berkenan Bapak, untuk wilayah Sukoharjo. Saya berkenan Bapak. Apalagi untuk ex Sritex ada investor baru, saya sama teman-teman lebih berkenan lagi Bapak. Baik, kita tanyakan ke Babe Haikal, apakah memungkinkan, Be, mereka tidak pindah domisili, tetap berada di lokasi yang sama meskipun pekerjaannya berbeda, Be? Tidak. Lokasinya tetap di lokasi yang sama. Tidak perlu pindah. Karena di Sukoharjo sendiri dan sekitarnya masih terlalu banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang belum tersertifikasi halal. Jadi memang
keberadaan para pendamping ini mutlak kami butuhkan, kami perlukan, karena tidak serta-merta kita langsung menyetujui ya memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Jadi harus ada proses, yaitu didampingi oleh orang kami. Nah, orang kami inilah yang kami sebut P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Nah, pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri ini ya tentunya segera didampingi oleh oleh pendamping ini. Jadi pekerjaannya mudah, simple. Oh iya, jangan cukup satu misalnya. Pagi hari dia mendampingi perusahaan yang satu, pelaku usaha. Kemudian siangnya dia mendampingi restoran yang sudah mendaftar kepada kami gitu. Sehingga satu hari itu sudah mendapatkan Rp300.000 dan 1 bulan sudah mendapatkan 9 juta rupiah. Gitu, itu pendapatan yang murni itu ya, negara memberikan itu dengan resmi gitu. Nah, jadi kembali kepada keaktifan, kembali kepada semangat kerja teman-teman yang ex PHK daripada Sritek ini. Yuk, semangat. Jadilah P3H yang kemudian mendampingi pelaku usaha yang ingin tersertifikasi halal. Bagi pelaku usaha yang belum mendaftar pun dapat ya, P3H ini dapat mendampingi, dapat mendaftarkan, dapat menghimbau untuk segera didaftarkan di tempat kami. Jadi sangat fleksibel pekerjaannya, siapapun bisa, tanpa batasan apapun. Baik, Bu Sri Cayaningsih, boleh ditanggapi Bu, sambil menunggu kepastian apakah nanti ada investor untuk Sritek atau ada tawaran perusahaan. Terima kasih Bapak. Ini peluang bagus, ya. Terima kasih Bapak. Ini peluang bagus buat kita yang Sritek. Bapak, ini soalnya banyak sekali ini yang kena PHK. Jadi kita harus untuk kembali lagi mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup, Bapak. Karena kita ini usianya sudah melebihi 50 tahun, jadi kita takutnya kalau ada peluang pekerjaan yang ada batasan usianya. Jadi kita yang Sritek ini sudah usianya sudah melebihi dari 50 tahun. Jadi kita kadang takut kalau nanti ada peluang usaha itu yang ada batasan umurnya. Langsung ditanggapi, Mbak Be Haikal, singkat Be, boleh Be? Ya, tidak ada batasan umur, Bu Sri, tidak ada batasan umur. Pihak kami malam ini, sore ini ya, sudah sore ini mungkin habis maghrib ini sudah menemui ya, sudah janji menemui pimpinan daripada Sritek. Karena itu nanti akan diberikan satu pengumuman bagaimana caranya. Intinya untuk ex karyawan Sritek ini tidak ada batasan apapun, kami buka peluang seluas-luasnya untuk kembali bekerja sebagai P3H. Pendamping proses produk halal. Demikian. Terima kasih Kepala Badan Halal, Babe Haikal Hasan, dan juga ex karyawan Sritek, Ibu Sri Cayaningsih sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti jemput bolanya dari Badan Halal.